Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Hendro selaku wakil siswaan SMA Negeri 2 Magelang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu MPO serta yang kami sayangi rekan-rekan dari FPK maupun OSIS yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara siang hari ini, yaitu debat calon ketua OSIS periode 2022-2023. Selanjutnya, untuk mengawali acara debat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nisur Rahma Isnaini dan saya Bermata Alaza akan memandu jalannya debat kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 pada siang hari ini. Perlu saya informasikan, acara debat kali ini diadakan untuk menjembatani adanya perbedaan pandangan dari para kandidat ketua OSIS. Diharapkan dengan adanya forum debat ini, para kandidat ketua OSIS dapat menjelaskan persepsi masing-masing sehingga terbangun diskusi yang menarik. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan dan teknis acara debat pada siang hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh moderator. 2. Perkenalan calon setiap kandidat yang akan diberikan waktu 2 menit untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dengan visi misinya. Dilanjutkan pengambilan undian oleh para kandidat untuk menentukan urutan penyampaian argumen saat debat. Yang ketiga, sesi debat. Mosi akan diberikan oleh moderator. Para kandidat dapat menulis argumennya dengan waktu 2 menit. Lalu nomor undian pertama dapat menyampaikan argumen tersebut, baik pro maupun kontra. Dilanjutkan dengan sanggahan dari nomor undian berikutnya. Diperbolehkan menyanggah lebih dari 1 kandidat. Penyampaian argumen diberikan waktu 2 menit. Yang keempat, sesi kedua merupakan sesi penyampaian pertanyaan dari masing-masing kandidat OSIS. Setiap kandidat OSIS diberi waktu 2 menit untuk menulis pertanyaan, 2 menit selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan dari kandidat sebelumnya, urutan sesuai nomor kandidat. Yang kelima, sesi ketiga, moderator akan memberi mosi debat kedua. Yang keenam, sesi keempat, jika waktu masih tersisa, maka akan diberikan mosi debat ketiga. Yang terakhir, penutupan oleh moderator, dilanjut sesi foto. Kemudian, untuk menjaga agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan debat siang hari ini. Peraturan debat calon ketua OSIS periode 2022-2023. Yang pertama, peserta dapat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Yang kedua, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Yang ketiga, peserta dapat mengacungkan tangan dan meminta izin pada moderator bila ingin berbicara. Keempat, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Yang kelima, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Baik, setelah penyampaian tata tertib pelaksanaan debat, untuk membersihkan waktu, mari kita mulai acara debat kandidat ketua OSIS periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada kakak-kakak MPK maupun OSIS dan juga dengan Bapak Ibu Guru MPO. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih di sini atas kesempatannya untuk berdebat demi kemajuan SMA Negeri 2 Magelang. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelas 11 IPS 3. Rumah saya ada di Kauman Payaman Sam, Magelang. Saya adalah lulusan
dari SMP Negeri 3 Magelang. Dahulunya saya juga mengikuti OSIS waktu di SMP dan juga saya dikandidatkan sebagai ketua OSIS. Namun pada saat pemilos saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS sehingga saya menjadi Sekbid 4 waktu itu di SMP Negeri 3 Magelang, yang dimana Sekbid 4 itu mengampu kegiatan-kegiatan yang lumayan besar juga. Oke. Baik, kemudian saya akan memaparkan di sini visi dan misi saya untuk kemajuan SMA Negeri 2 Magelang, Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Magelang sebagai wadah dalam menampung kreativitas, aspirasi dan inovasi, serta meningkatkan iptek dan akhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan pada dasar, yaitu jujur, adil, amanah, dan disiplin. Kemudian untuk mewujudkan dari visi tersebut, saya menggunakan 3 langkah atau misi di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja serta kerjasama khususnya dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua menghasilkan kader yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Yang kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dan mengembangkan program kerja OSIS SMA Negeri 2 Magelang yang telah disusun dengan baik, sistematis, dan berkelanjutan. Sekarang aja mungkin bisa digantikan saja ya. Baik, mungkin cukup itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, Bapak Ibu guru dan para peserta yang lain telah memberikan saya waktu untuk berbicara di sini. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satrio Barunawan. Rumah saya di Entak Waihan Puranggelan. Saya dari kelas IPS 3, 11 IPS 3. Dulu riwayat pendidikan di SMP 5. Alhamdulillahnya juga ikut organisasi OSIS dan mengikuti membuat juga program kerja yang lumayan besar. Untuk meningkatkan kemajuan siswa-siswi ataupun SMA Negeri 2 sendiri, saya mempunyai visi, yaitu mewujudkan karakteristik siswa yang religius, berbudi pekerti dan berbudaya, serta mengoptimalkan kinerja OSIS sebagai pembangun relasi yang baik bagi seluruh warga SMA Negeri 2 Kota Magelang. Setelah itu, untuk mewujudkan visi tersebut, saya mempunyai 4 misi, yaitu mengajak para siswa agar berkarya secara nyata. Yang kedua, mengadakan program kerja yang bersifat keagamaan agar menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang nomor 3, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati sesama warga sekolah yang didasari dengan sikap kekeluargaan. Dan yang terakhir, menanamkan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada seluruh anggota agar dapat bekerjasama sebaik mungkin dengan pihak sekolah ataupun luar sekolah. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Terima kasih kepada Bapak Guru MPO, kepada rekan-rekan semua di sini, kepada kandidat-kandidat yang lain. Sebelum saya berbicara tentang visi misi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ain Dian Husna Hamidah, biasa dipanggil Ain. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Alamat saya tinggal di Ngadirojo, Sepsang, Kabupaten Magelang. Riwayat sekolah saya, dulu saya sekolah di SMP Negeri 4 Kota Magelang. Dulu saya juga sempat setahun mengikuti MPK dan setahun mengikuti OSIS. Sepertinya sudah cukup perkenalannya, saya lanjut ke visi saya. Visi saya yaitu meningkatkan kinerja OSIS sebagai preventif, motivator, dan juga wadah untuk mengembangkan sumber daya SMA Negeri 2 Kota Magelang yang agamis, cerdas, berprestasi, unggul, dan juga bertanggung jawab. Kemudian untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya mempunyai 4 poin misi. Yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan dalam setiap aspek dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan siswa SMA Negeri 2 Kota Magelang
dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Misi saya yang kedua yaitu meningkatkan kinerja OSIS sebagai penyelenggara setiap kegiatan siswa dalam keefektifan kerja dan komunikasi antar pengurus. Misi saya yang ketiga yaitu membangun hubungan yang harmonis antar guru dan juga siswa agar terciptanya hubungan belajar yang kondusif. Dan misi saya yang keempat yaitu membuat program kegiatan atau program kerja yang kreatif, inovatif, memacu prestasi, dan juga melatih rasa tanggung jawab siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kakak-kakak moderator, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan sekalian. Izinkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Sebelum pemaparan visi misi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Caroline Felicia Alexandra, biasa dipanggil Felis. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Moto hidup saya adalah jangan kasih titik kalau Tuhan kasih koma. Sebelum pengalaman organisasi saya sebelumnya di SMP saya dahulu, yaitu SMP Tarakanita Magelang, saya pernah bergabung ke organisasi intrasekolah pada periode pertama yaitu sebagai sekretaris, dan yang periode kedua sebagai Kor Sektit 1. Visi misi saya yang pertama, visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang tepat untuk pengembangan kreativitas dan mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang agar tercipta generasi yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Misi saya yang pertama adalah mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja dan program kerja OSIS yang telah ada sebelumnya. Dan misi saya yang ketiga adalah mengoptimalkan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kreativitas bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang sebagai forum untuk pengembangan kreativitas. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada moderator. Selamat sore Bapak Ibu guru MPO dan selamat sore untuk teman-teman OSIS dan MPO. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Nadia Safira Rismawati. Nama panggilan saya Nadia. Saya dari 11 IPS 3. Alamat saya di Putra Bangsa Kemudian RT 9 RT 6. Moto hidup saya adalah hidup mulia maju masih surga. Lalu di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 2 menjadi wadah kreatif inovatif sehingga bisa menjadi contoh yang baik di dalam maupun di luar sekolah, serta selalu berinovasi untuk mengembangkan program kerja baru dan program kerja yang telah ada. Lalu misi saya adalah yang pertama, 1. Mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengutamakan kerjasama, kebersamaan dan koordinasi dalam organisasi OSIS, dan yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas, bakat, dan memaksimalkan program kerja OSIS sesuai kondisi saat ini secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kandidat OSIS dipersilahkan maju untuk mengambil nomor undian yang digunakan untuk menentukan urutan penyampaian argumen yang akan dibacakan di sesi 1. Silakan. Untuk nomor undian, silakan diperlihatkan ke kamera. Saya mendapatkan nomor undi 3. Saya mendapatkan nomor undi 4. Saya mendapatkan nomor undi 1. Saya mendapatkan nomor undi 5. Saya mendapatkan nomor undi 2.
memasuki acara debat sesi 1 dengan mosi event sekolah yang bersifat non-akademik lebih menarik bagi siswa daripada yang bersifat akademik. Peserta dapat menuliskan argumen selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini event sekolah non-akademik lebih menarik daripada event sekolah bersifat akademik. Pendapat saya adalah pro, yaitu setuju. Karena menurut pendapat saya, siswa-siswa itu lebih bisa menikmati event yang bersifat non-akademik. Contohnya, adanya festival musik, adanya kegiatan jalan santai, adanya kegiatan kelas meeting yang tidak berbau pelajaran itu siswa lebih aktif. Kalau saya lihat adanya kegiatan webinar yang bersifat materi atau seperti apa itu, menurut saya antusiasme dari warga sekolah dan siswa-siswa lainnya itu rendah. Jadi menurut saya memang benar dan dapat dikatakan bahwa event yang non-akademik itu lebih menarik seperti itu. Dan menurut saya kita harus banyak mengadakan kegiatan non-akademik yang bersifat hiburan sehingga itu menjadi sarana untuk agar siswa SMA Negeri 2 itu lebih bahagia, lebih senang gitu. Karena saya lihat juga kegiatan-kegiatan webinar itu tidak terlalu digubris atau tidak terlalu diminati seperti itu. Dapat dilihat contohnya bila guru-guru memberikan link webinar untuk mengikuti materi apa itu kan siswa yang join atau yang ikut itu kan sedikit. Sedangkan kalau ada event hiburan atau ada seperti kemarin La Festa itu kan yang masuk banyak karena itu bersifat kontennya hiburan seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kepada nomor undi 2 dipersilahkan untuk menyanggah argumen nomor undi pertama. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan argumen saya. Langsung saja, pendapat saya itu kontra. Mengapa saya tidak setuju adanya mosi tersebut? Karena menurut saya, jika kita mengemas event akademik dengan kemasan yang tepat, yaitu seperti halnya kayak hiburan, itu dapat mengajak siswa itu untuk berpartisipasi dalam mengikuti hal tersebut. Contohnya aja saat kemarin event Hari Pahlawan ataupun 17 Agustus yang dikemas secara lomba, dan lombanya itu menarik, yaitu video TikTok. Itu dari beberapa omongan dari siswa-siswa yang lain merasa senang sekali karena hal yang sedang ngetren sekarang dijadikan untuk bahan pembelajaran dan bahan untuk hiburan. Jadi saya pertegas lagi, saya tidak setuju adanya mosi tersebut karena jika kita mengemas event akademik dengan kemasan yang tepat, itu dapat lebih menarik bagi siswa untuk berpartisipasi. Mungkin dari saya cukup segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dipersilahkan untuk nomor undi pertama menanggapi sanggahan dari nomor undi kedua. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Menurut pendapat saya, itu tetap tidak menarik ya. Karena misalnya siswa mengetahui bahwa itu adalah kegiatan yang bersifat akademik, kemungkinan besar dan banyak saya lihat di teman-teman saya itu tetap meremehkan. Aduh, ini ada kegiatan akademik ini nih, tugas ini. Jatuhnya itu kalau bersifat akademik, siswa itu berpikirnya itu adalah beban. Tapi kalau itu kegiatannya non akademik, contohnya ada kegiatan-kegiatan musik atau apa, itu siswa lebih senang kegiatan seperti itu. Jadi menurut saya kegiatan akademik itu tidak membuat menarik perhatian siswa-siswa gitu. Jadi lebih baik kita mengadakan banyak kegiatan non akademik karena itu bersifat hiburan dan menyenangkan. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya dipersilakan nomor undi 2 untuk menanggapi sanggahan dari nomor undi pertama. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya tetap bersisi kukuh dengan pendapat saya, yaitu kontra. Karena walaupun contohnya kemarin kalau Mbaknya dia mengungkit-ungkit Lavista kemarin juga beberapa orang disuruh mengajukan pensi juga kadang tidak mau. Jadi nggak selamanya event non akademik itu dapat membuat menarik siswa-siswa yang lain. Tapi yang menurut riset saya yang kemarin seperti TikTok tersebut ataupun lomba-lomba seperti yang lain, contohnya menggambar dan lain-lain, itu sangat menarik perhatian siswa, terutama saat lomba menyanyi juga, karena itu membuat sampai suatu kegiatan akademik yang berubah hiburan juga. Jadi akademiknya dapat, hiburannya juga dapat. Jadi menurut saya mosi itu yang diutarakan pada moderator itu tidak relevan untuk saya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan pada nomor undi ketiga untuk menyampaikan argumen. Oke, baik. Terkait dengan mosi pertama, saya tegaskan di sini, saya tidak setuju soal mosi event non akademik lebih menarik daripada event akademik. Mengapa? Poin pertama yang saya sampaikan di sini, dan yang perlu ditegaskan adalah event akademik tidak selalu soal webinar. Event akademik tidak selalu soal webinar. Dan saya juga setuju dengan saudara Satrio di sini bahwa event akademik itu bila mana dikemas dengan kemasan yang pas, saya yakin di sini bahwa event akademik pun akan menarik. Contohnya adalah apa yang saya pikirkan setelah mendengar mosi tersebut adalah contoh dari event akademik adalah perlombaan cerdas cermat. Jadi pengalaman saya dulu pernah mengikuti lomba di sebuah sekolahan, dan lomba itu adalah lomba cerdas cermat. Lomba tersebut dikemas dengan alur sedemikian rupa, dengan banyak penonton, dan disitu pun disediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pastinya dapat membuat bersemangat para penonton, karena juga itu dikemas dengan kegiatan menarik. Sehingga saya di sini saya tegaskan bahwa event akademik bisa, saya tidak mengatakan selalu, tapi event akademik bisa lebih menarik daripada event non akademik, tergantung dengan pemakaian kemasannya. Itu saja dari saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada nomor undi 4 untuk menyanggah argumen dari nomor undi 3. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menyanggah argumen dari nomor urut 3. Saya menyatakan setuju lebih menarik event non akademik daripada event yang bersifat akademik. Mengapa demikian? Yang pertama, dengan keadaan sekarang ataupun keadaan pandemi, tentu saja siswa sudah jenuh dengan yang namanya pelajaran ataupun akademik. Yang kedua, ditambah penyesuaian pembelajaran PJJ yang masih susah dan memberatkan siswa, menjadikan siswa lebih tertarik kepada event non akademik yang menurutnya tidak monoton dan jenuh. Dan poin ketiga, saat tadi nomor urut 3 mengatakan bahwa dulu di sekolahnya dengan event cerdas cermat itu siswa tertarik, saya akan memberikan keadaan dulu itu di sekolah SMP dan sekarang itu berbeda. Jika memang bukti nyatanya bahwa siswa SMA Negeri 2 Kota Magelang tidak
terlalu menarik atau menyukai perlombaan atau event-event yang bersifat akademik, lalu mengapa harus membandingkan atau menyamakan dengan sekolah yang lama? Terima kasih. Dipersilahkan untuk nomor undi ketiga menanggapi sanggahan dari nomor undi keempat. Oke, baik, di sini terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk menyanggah dari nomor undi 4, bahwa di sini tadi diterangkan bahwa kegiatan akademik itu bila mana dilihat itu akan monoton maupun jenuh. Jadi saya tegaskan di sini dengan kemasan yang pas, dengan persiapan yang tepat, bahwa kegiatan akademik, event akademik itu akan selalu memberikan sisi menariknya. Di sisi lain, bila mana kita melihat event non akademik, contohnya di sini adalah konser musik malam mungkin. Tentunya bila dilihat dari manfaatnya, maka jelas di sini bahwa event akademik itu lebih bermanfaat. Dengan tegas, event akademik akan lebih bermanfaat daripada event non akademik. Dan kemudian terkait tadi waktu SMP, saya cerdas cermat dan saya mengatakan bahwa event cerdas cermat itu menarik untuk saya. Baik, saya melihat kondisi sekarang di era saat ini adalah masih pandemi. Namun pandemi sekarang menurut saya sudah berbeda dengan pandemi pada waktu awal-awal bulan Januari Februari. Menurut saya ambil di sini contohnya adalah event cerdas cermat. Event cerdas cermat bisa saja dilaksanakan di SMA Negeri 2 Magelang sewaktu kelas meeting maupun jeda semester. Tentunya dengan kemasan yang cocok juga. Jadi saya masih tegaskan di sini bahwa event akademik bisa lebih menarik daripada event non akademik bila mana kemasan yang dikeluarkan adalah tepat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang keempat, untuk menanggapi sanggahan dari nomor undi ketiga. Baik, terima kasih. Saya masih menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan argumen nomor undi ketiga. Yang pertama tadi, poin pertama yaitu kemasan yang bagus akan menjadi menarik. Menurut saya, apa yang kita lakukan kemarin seperti lomba-lomba seperti misalnya pidato atau menulis esai, menulis artikel itu juga sudah dikemas dengan menarik. Namun buktinya tidak ada siswa yang terlalu tertarik dengan lomba yang kita selenggarakan. Kemudian poin yang kedua, manfaatnya tentu event non akademik pun juga memberikan manfaat kepada siswa-siswi SMA Negeri 2. Contohnya kegiatan La Festa kemarin yaitu seni. Karena tidak semua siswa itu melulu soal akademik. Ada juga siswa yang menyukai non akademik, contohnya olahraga, seni. Kemudian manfaat lain bisa diikutkan dalam lomba-lomba yang diselenggarakan oleh tingkat yang lebih tinggi dari sekolah, contohnya seperti kota, provinsi, nasional, atau bahkan internasional, seperti FLS 2N atau Pekan Olahraga Nasional, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan kepada nomor undi 5 menyampaikan argumennya. Terima kasih waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya termasuk tim pro, yaitu setuju bahwa event non akademik lebih menarik daripada akademik. Mengapa? Karena yang fungsinya non akademik kita adakan untuk event itu adalah berfungsi juga untuk sebagai refreshing dari mungkin teman-teman masih ada yang merasa jenuh kalau selama KBM mereka belum memiliki waktu untuk beristirahat, mungkin untuk refreshing di lingkungan sekolah, maka ini menjadi wadah yang tepat untuk teman-teman untuk bisa refreshing. Di samping itu biasanya kan kita selalu mengadakan event yang
kreativitas, mengunggah kreativitas. Mungkin banyak bakat yang bermusik, ya drama, ya punya bakat-bakat yang lainnya. Pastinya kita juga bisa mengembangkannya itu lebih. Untuk menarik tidaknya itu kan karena daya minatnya dari teman-teman. Kalau mungkin kita bisa mungkin dari La Festa itu mengapa banyak yang kurang mengajukan itu karena daya minatnya kurang, mungkin iya. Tapi saya yakin bahwa bakat di lingkungan sekolah itu banyak, cuma kemauannya aja yang belum tentu mau. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan. Selanjutnya, kesempatan menyanggah argumen dari nomor undi 5 diberikan secara bebas. Dipersilahkan kepada nomor undi 1 sampai 4 untuk mengajukan diri. Dipersilahkan kepada nomor undi 2 untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih atas waktunya. Saya menyanggah untuk pendapat dari nomor undi 5. Saya berpikir mengapa tidak suatu hal yang akademis itu digabungkan dengan suatu hal yang non akademis. Contohnya untuk bermusik, kita juga bisa bermusik dengan lagu-lagu daerah ataupun lagu-lagu yang mencerminkan tentang kependidikan ataupun yang lain. Dan secara bakat-bakat untuk menciptakan sesuatu itu pun juga bisa dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan suatu hal yang akademis. Jadi di sini kita tuh jangan larut dalam suatu hal yang sudah terjadi, yaitu menjadi pengembangan itu masukan atau saran dari murid-murid yang harus menciptakan suatu event yang bersifat hiburan terus. Jadi kita menyamakan antara kubu dari bapak-bapak ibu guru dari kemajuan sekolah juga dari pihak akademis disatukan dengan pihak non akademis. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Dipersilahkan pada nomor undi 5 untuk menyanggah argumen dari nomor undi 2. Oke, terima kasih waktunya. Saya menyanggah lagi bahwa event non akademik itu bahkan di kalangan pelajar pun lebih menyenangkan mungkin di luar kelas. Meskipun semenarik-menariknya tetap ada, saya yakin tetap ada peminatnya di bidang pelajaran. Hanya saja dari pandangan saya pengembangan bakat dari siswa-siswi itu kan juga lebih dikejar lagi selain di ruangan kelas. Banyak yang di bidang seni, banyak yang di bidang olahraga, banyak yang kalau saya lihat sejauh ini juga di bidang paskibra itu juga menghasilkan begitu. Bahkan saya juga sering lihat prestasi itu juga banyak dari bidang non akademik begitu. Terima kasih. Sesi 1 selesai. Kita lanjutkan ke sesi 2. Sesi 2 menyampaikan pertanyaan dari masing-masing kandidat OSIS. Setiap kandidat OSIS akan diberi waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan dan 2 menit untuk menanggapi pertanyaan kandidat sebelumnya. Untuk seluruh kandidat, dipersilakan untuk menulis 1 pertanyaan seputar organisasi atau sekolah. Dimulai dari sekarang. Tolong diletakkan semua alat tulisnya. Selanjutnya, silakan untuk kandidat pertama untuk menyampaikan pertanyaan kepada kandidat kedua.
Baik, terima kasih waktunya dari moderator kepada saya. Ketika saya disuruh untuk mempersiapkan pertanyaan di sini, apa yang langsung muncul di pikiran saya adalah menengok ke belakang waktu study tour dulu angkatan, kalau nggak salah Kak Gimnastiar. Jadi di situ saya menemukan bahwa dalam study tour itu terdapat tanda tangan sepihak. Setahu saya ini saya ucapkan apa yang saya tahu aja di Bapak Ibu, teman-teman. Apa yang saya ketahui di situ adalah para siswa tidak mengikuti study tour, namun para siswa tetap membayar setengah dari harga tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apa tanggapan dari saudara kandidat kedua Satrio soal tanda tangan yang sepihak? Apakah diperlukan transparansi atau yang lain-lain begitu? Terima kasih. Terima kasih. Kepada kandidat kedua, dipersilakan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kandidat pertama. Terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya jawab ke pertanyaan dari kandidat nomor pertama. Menurut saya, kalau apabila ditanyakan butuh pembicaraan atau klarifikasi di depan umum atau tidak, menurut saya itu butuh sekali, karena memang adanya hal tersebut ya sebagai perumpamaan yang mendatangi itu laki-laki. Sebagai laki-laki kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita perbuat. Walaupun itu salah, lebih baik mengutarakan kesalahan di depan daripada kita harus bersembunyi di belakang dengan kesalahan tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat pertama untuk menanggapi tanggapan dari kandidat kedua. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada saya. Iya, saya setuju soal transparansi di sini. Tapi yang mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman, sekedar saya ingin bicara di sini bahwa dalam OSIS, apa yang saya pelajari dari kakak kelas saya dulu, baik dari yang alumni maupun yang sekarang kelas 12, bahwa yang namanya MOU dan itu berurusan soal dana, dan tentunya dana itu sangatlah besar, maka saya kira di situ akan betul-betul diperlukan transparansi, tanda tangan yang diketahui oleh semua pihak dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya persilahkan kandidat kedua untuk menanggapi jawaban dari kandidat pertama. Oke, terima kasih kepada moderator. Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang diutarakan kandidat nomor pertama. Kembali ke topik saya tadi, karena memang bahasanya di sini sebagai manusia lebih baik kita menghadapi masalah daripada kita berlari tapi selalu dihantui dengan rasa bersalah. Itu yang saya berpegang teguh untuk kehidupan saya di sini sendiri. Mungkin bisa untuk sharing-sharing kepada teman-teman ataupun para hadirin di sini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan untuk kandidat kedua untuk menyampaikan pertanyaan kepada kandidat ketiga. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin pertanyaan saya di sini seputar sikap Anda untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi organisasi MPK itu organisasi penampung aspirasi. Namun siswa-siswi yang saya lihat kebanyakan kadang tidak tahu akan hal itu. Jadi di
dia selalu menyampaikan aspirasi kepada OSIS. Nah, bagaimana sikap Anda untuk memperbaiki fakta tersebut? Baik, kepada kandidat ketiga dipersilakan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kandidat kedua. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari kandidat kedua mengenai bagaimana menyikapi masalah dan bagaimana menyikapi saat ada siswa-siswi yang kurang mengerti fungsi MPK yang malah justru mengira fungsi MPK itu masuk ke dalam OSIS dan akhirnya menyampaikan aspirasi kepada OSIS. Yang pertama adalah menyikapi masalah tergantung apa masalahnya. Apakah itu masalah personal atau masalah pribadi ataukah masalah general yang membutuhkan diskusi beberapa orang. Jika itu masalah saya pribadi, tentu saya akan menyelesaikannya sendiri, atau tidak, saya bisa mendiskusikannya kepada orang tua saya. Jika itu masalah general, itu balik lagi, saya mempunyai masalah dengan siapa, apakah itu masalah organisasi, ataukah masalah di kelas, ataukah masalah dengan konteks-konteks yang lain. Tentunya saya akan mendiskusikan masalah tersebut kepada orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang kedua yaitu menanggapi bagaimana yang akan saya lakukan jika para siswa dan siswi masih salah dalam memberikan aspirasi yang harusnya ke MPK justru ke OSIS. Caranya yaitu yang pertama, saya akan tetap tampung aspirasi siswa-siswi, kemudian akan saya sampaikan lagi ke MPK, dan yang kedua, saya juga akan langsung mengedukasi siswa tersebut bahwa MPK loh yang sebenarnya yang menaungi atas masalah tersebut. Kalau OSIS itu sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian saya juga akan mendiskusikan kepada MPK bahwa MPK harus lebih mengedukasi atau lebih mempromosikan dirinya, fungsi dirinya dan lain-lain. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada kandidat kedua untuk menjawab pertanyaan dari kandidat ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada kandidat tiga yang telah menjawab pertanyaan saya. Ya, saya anggap setuju juga kepada kandidat ketiga untuk memberikan suatu edukasi dan tetap menampung aspirasi tersebut. Namun lebih baiknya lagi juga untuk masukan juga kita mengedukasi juga bukan secara besar-besaran, bukan hanya untuk MPK, maksudnya hanya MPK aja yang mengedukasi, tapi OSIS juga mengedukasi secara besar-besaran juga. Bahasanya kalau mau mengajukan aspirasi itu pada MPK. Oke, baik, terima kasih. Baik, dipersilakan kepada kandidat ketiga untuk menanggapi jawaban dari kandidat kedua sekaligus menyampaikan pertanyaan kepada kandidat keempat. Terima kasih kepada kandidat yang ketiga atas tanggapannya dan juga masukannya kepada saya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kepada kandidat yang keempat. Saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, persoalan sehari-hari, yaitu saat kamu mengikuti organisasi, tentu akan berdampak pada nilai-nilai di sekolah. Apakah nilai-nilai yang jatuh atau biasa saja? Lalu gimana caranya untuk mengimbangi performa keduanya? Pertanyaan saya yang kedua yaitu, sepertinya ini akan relate karena saudara juga memegang Sektif 6, yaitu memegang program yearbook atau buku tahunan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika yearbook atau buku tahunan yang telah dipesan dan telah dibayarkan sejumlah uang yang tidaklah sedikit atau tinggal pelunasan, tiba-tiba pihak yearbooknya menghilang entah kemana dan para siswa dan siswi sudah menanyai tentang buku yearbook dan meminta tanggung jawabnya. Terima kasih. Baik,
Saya persilakan kandidat keempat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kandidat ketiga. Oke, terima kasih Saudara Ain yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Izinkan saya menjawab. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah seputar keorganisasian, bagaimana untuk menjaga performa nilai bagi saya. Yang pertama, kita juga harus mempunyai komitmen dalam hati bahwa kita masuk organisasi ya kita punya kegiatan yang lebih daripada siswa-siswi yang lainnya. Itu menjadi suatu risiko bagi teman-teman yang tergabung dalam organisasi jika harus kehilangan waktu belajar yang karena yang dikorbankan untuk organisasi. Tentunya yang kita utamakan pertama adalah profesionalnya. Ya, bagaimanapun juga kita juga harus memposisikan diri bahwa kita tidak boleh kehilangan performa di akademik di kelas dan tidak boleh kehilangan performa di organisasi, yaitu yang seperti kita malah menjalaninya dengan setengah hati, dengan tidak niat, yaitu tidak boleh. Kalau menurut saya, yang jelas adalah bagi waktu. Profesional di organisasi, ya profesional di kelas. 100% di organisasi harus bisa 100% di kelas. Itu kembali ke sudut pandang diri sendiri. Dan yang pertama yang saya tegaskan adalah profesional dan tahu risikonya, begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, izinkan saya menjawab seputar yearbook yang saya handle juga di Segbit 6. Jika telah dipesan, vendornya hilang. Yang pertama, menurut saya ya kita juga harus punya riset langkah pencegahan. Apakah ini vendor yang sudah PT, CV atau yang masih ilegal, yang belum punya legalitas. Kita lebih baik pilih yang lebih mahal. Mungkin kita bisa pertimbangkan tentang harganya. Pasti dengan vendor itu kita punya kebijakan tertentu, misalnya range harganya itu berapa. Kita mau nyebut 300, kita juga dapat. Mau nyebut 200, kita juga dapat. Kalau masalah vendor hilang, yang saya tegaskan adalah kita pencegahannya itu, yaitu jangan terlalu percaya pada vendor-vendor yang baru datang. Meskipun benefitnya lebih besar, tapi kita harus memilih yang tepat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya tanggapan dari kandidat keempat. Saya juga sangat setuju dengan jawabannya pertama, yaitu tentang performa dalam sekolah dan organisasi. Dan menanggapi yang kedua, menurut saya juga harus dilihat lagi MOU-nya. Jadi sebelum saat kita akan kontrak juga harus ada MOU dan harus dibawa oleh masing-masing pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat keempat untuk menanggapi jawaban dari kandidat ketiga, sekaligus menyampaikan pertanyaan kepada kandidat kelima. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 3 atas pertanyaan yang bagus buat kami semua untuk membuka pemikirannya lebih luas lagi supaya kita menjadi pribadi yang open minded. Tentu saja kita akan mempertahankan MOU untuk di bidang DB dan harus bisa menjaga performa nilai di kelas maupun kinerja di keorganisasian. Oke, izinkan saya menyampaikan pertanyaan saya kepada kandidat nomor 5, bahwa pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara rekan mendorong rekan-rekan pelajar lainnya akan literasi, sopan santun, mengembangkan bakat dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Oke, izin saya sekali lagi. Bagaimana cara kandidat nomor 5 mendorong rekan-rekan pelajar di luar sana akan dorongan literasi, sopan santun, mengembangkan bakat dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk kandidat kelima untuk menjawab pertanyaan dari kandidat keempat. Terima kasih pertanyaannya kepada kandidat keempat. Baik, di sini saya akan menanggapi dari pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana cara mendorong literasi, sopan santun, bakat, dan keluar dari zona nyaman. Jadi ini adalah pentingnya untuk mengedukasi siswa SMA Negeri 2
kedua tentang pentingnya literasi. Literasi adalah jendela kita untuk mengerti dunia. Jadi itu harus ditekankan dan diberitahukan kepada siswa SMA Negeri 2 bahwa literasi itu penting untuk masa depan. Seperti itu. Kan ada hadisnya yaitu ya itu. Makasih Pak ketuanya. Jadi kita harus membaca. Jadi kita literasi itu penting. Lalu sopan santun. Di dunia yang sudah mulai bercampur dengan barat ini, sopan santun itu mulai turun. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, kita ingin menjadi siswa yang berkualitas, kita tidak boleh meninggalkan namanya itu sopan santun, seperti itu. Jadi lalu yang selanjutnya, bakat dan keluar dari zona nyaman. Kita itu harus menggali bakat kita. Kita ingin menjadi apa, kita memiliki potensi apa, dan kita jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Kita jangan terlalu kayak berdiam di zona nyaman kita. Kalau kita terlalu stuck atau kita nggak mau move dari zona nyaman kita tidak akan bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi cara saya untuk meningkatkan literasi, sopan santun, mengeluarkan bakat dan beralih dari zona nyaman adalah adanya penyuluhan dan kesadaran diri. Yang pertama dari kita organisasi, kita menyuluhkan kepada siswa SMA Negeri 2 tentang pentingnya literasi. Dan dari diri kita sendiri kita harus menyadari bahwa poin-poin itu adalah penting dan berguna untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Pernyataan dari kandidat kelima. Oke, terima kasih waktunya. Saya berterima kasih kepada saudara Nadia yang untuk jawabannya yang memuaskan. Izinkan saya menyanggah bahwa apa sih bentuk dorongan seorang Nadia untuk apabila Nadia ada di posisi yang ingin mengubah teman-teman yang tadinya tidak terbiasa dengan literasi, tidak terbiasa dengan sopan santun, dan apa bentuk penyuluhan seorang Nadia di kalangan pelajar ini. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada kandidat kelima untuk menjawab jawaban dari kandidat keempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Penyuluhan saya itu dari hal-hal kecil. Contohnya dari teman-teman saya yang meragukan tentang pentingnya literasi, lalu teman-teman saya yang mulai melupakan sopan santun dan terjebak di zona nyamannya itu, saya beritahukan bahwa pentingnya itu seperti apa untuk masa depan, benefit yang akan kembali ke kita itu seperti apa. Jadi saya melakukan pergerakan secara dari pelan-pelan dari saya mempengaruhi lingkungan saya, lalu lingkungan saya akan menularkan hal positif itu ke lingkungan yang lain, seperti itu. Mungkin kalau dari diri saya sendiri mungkin tidak bisa membuat webinar besar memberikan motivasi seperti itu, tapi langkah kecil saya untuk memotivasi lingkungan sekitar saya yang menjadikan orang bisa mungkin lebih mencintai literasi, mengerti sopan santun, dan bisa keluar dari zona nyamannya, seperti itu. Baik, di sini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya paham OSIS dan MPK itu bekerja secara bersama-sama. MPK adalah wadah untuk menampung aspirasi dan sebagai pengawas bagi OSIS, dan sedangkan OSIS adalah organisasi yang bekerja nyata di lingkungan, seperti itu, yang menyukseskan sebuah program. Menurut saya mau tanya pendapat untuk peserta yang akan menjawab pertanyaan saya. Selain kegiatan LDKS, adakah perkiraan proja lain yang dapat melibatkan OSIS dan MPK secara nyata? Maksudnya nyata itu terjun ke lapangan. Selain LDKS itu perkiraannya projanya apa dan alasannya itu apa? Anda mengatakan proja itu. Dan pertanyaan saya yang kedua tentang kartu pelajar. Bagaimana cara Anda menarik perhatian para siswa untuk mengetahui pentingnya kartu pelajar? Karena saya nilai masih banyak yang menyepelekan kartu pelajar. Contohnya mengirim data itu susah. Lalu untuk pembayaran mungkin akan tertunda-tunda. Menurut kamu itu gimana cara menarik perhatian agar mereka tuh mau mengirimkan data dan membayarkan tepat waktu, sehingga intinya mereka jadi tertarik itu caranya kamu tuh bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih.
Saya silakan untuk kandidat pertama untuk menjawab pertanyaan dari kandidat kelima. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menanggapi terkait pertanyaan pertama adalah apa sih Prokja yang di situ OSIS dan MPK dapat bekerja nyata? Seperti itu ya, Saudara Nadia. Ya, saya akan menjawab di sini. Ada apa sih Prokja selain LDK yang dimana itu OSIS dan MPK bisa berkecimpung menjadi satu? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap akhir tahun, setiap akhir tahun pelajaran biasanya ada diklat di sini. Tentunya teman-teman maupun Bapak Ibu guru MPO sudah mengetahui bahwa dalam diklat tersebut dilaksanakan di situ pesertanya adalah dari OSIS dan MPK. Kemudian yang kedua, Prokja apa sih selain LDK? Menurut saya Prokja besar seukuran mungkin dulu sebelum pandemi ada konser HUT dulu mengundang Payung Teduh maupun Silon Seven. Apa yang saya tahu bahwa di sini OSIS dan MPK itu saling berkecimpung menjadi satu, dengan MPK juga mengawasi kinerja OSIS. Kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menarik minat siswa maupun siswi soal kartu pelajar, baik itu pembayaran maupun pengiriman file foto dan apapun itu. Menurut saya kartu pelajar adalah bagian dari sekolah, adalah bagian dari kehidupan. Ibaratnya sebelum kita mempunyai KTP, kartu pelajar adalah pengganti sementaranya. Jadi disadari maupun tidak bahwa siswa maupun siswi akan membutuhkan kartu pelajar di situ, baik untuk mendaftar di universitas, mengikuti lomba, maupun untuk kegiatan-kegiatan seminar dan lain-lain. Jadi menurut saya bukan soal kemenarikan bagaimana cara kita para siswa-siswi bisa tepat waktu membayar kartu pelajar, namun itu adalah kesadaran diri yang harusnya kesadaran diri dari siswa atau siswi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ya saya bilang di sini adalah kesadaran siswa maupun siswi, tapi ya saya akui bahwa ada beberapa di sana yang istilahnya kalau bahasa Jawanya itu dablek gitu, nggak mau membayar, seteko sakarpe gitu. Nah, di sini pentingnya sosialisasi. Siswa-siswi yang tidak mengerti akan pentingnya kartu pelajar harus kita beri penyuluhan, kita berikan apa sih pentingnya kartu pelajar. Contohnya sebelum diadakan pembagian kartu pelajar, kita adakan sosialisasi soal kartu pelajar, terlebih di masa pandemi ini yang mungkin kalau dulu sebelum pandemi mungkin kartu pelajar lebih mudah untuk pembagiannya, namun sekarang di masa pandemi jadi seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk kandidat kelima menanggapi jawaban dari kandidat pertama. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Saya ingin menanyakan kerja nyata apa dengan cara mengadakan Zoom atau melakukan Meet. Kamu tuh mau sosialisasinya dalam bentuk apa? Mengumpulkan massa atau mau dengan Google Meet atau Zoom seperti itu? Terima kasih. Baik, saya silakan kepada kandidat pertama untuk menjawab pertanyaan dari kandidat kelima. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kerja nyata di mana OSIS dan MPK itu berkecimpung menjadi satu. Baik, apa yang ada di pertanyaan saudari Nadia tadi, ada Google Meet maupun Zoom, ya itu menurut saya itu bisa caranya OSIS dan MPK menjadi dekat, kedekatan emosional. Ya, saya setuju akan pernyataan tersebut. Untuk kerja nyata yang lain adalah ya saya jawab. Maksud saya ada kegiatan diklat maupun konser. Mohon maaf terkait pertanyaan
Gimana? Ya, bisa diulangi sekali Saya lagi? izin untuk menambahkan. Ya. Jadi yang saya tanyakan kerja nyata itu untuk pertanyaan saya kedua yaitu bagaimana kerja nyata kamu dalam memberi penyuluhan untuk kartu pelajar bukan yang diklat. Jadi kerja nyata kamu itu mau dengan Zoom atau mau mengumpulkan massa seperti itu. Kan kamu tadi mengatakan ingin mengadakan penyuluhan untuk memberitahu pentingnya. Nah, Berarti itu. terkait kartu pelajar? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Ya. Ya, jadi terkait kerja nyata kartu pelajar. Jadi saya sudah jawab tadi dalam tanggapan sebelum ini bahwa yang dimaksud dengan penyuluhan adalah diadakannya seperti kegiatan seminar singkat maupun di aula, dan juga peran ketua kelas di sini untuk mengoprak-oprak para siswa di kelasnya agar segera melirik betapa pentingnya kartu pelajar. Jadi jawaban saya di sini adalah penyuluhan, adalah seminar khususnya untuk ketua kelas agar ketua kelas bisa menyampaikan hasil dari seminar tersebut, amanah dari seminar tersebut agar kemudian ketua kelas tersebut bisa memberitahu terhadap siswa-siswa di kelasnya masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Sesi 2 telah usai. Maka kita lanjutkan ke sesi ketiga. Sesi 3 ini kami isi dengan satu mosi lagi, yaitu Ketua OSIS yang tidak terlalu menonjol di bidang akademik membuktikan bahwa kegiatan berorganisasi dan akademik tidak bisa berjalan berdampingan. Sebelumnya, kita undi kembali urutan kandidat dalam penyampaian argumen. Dipersilahkan urut dari kandidat pertama. Maaf, izin bertanya, boleh diulang mosinya? Boleh, saya ulang. Mosi yang untuk debat sesi 3 yaitu Ketua OSIS yang tidak terlalu menonjol di bidang akademik membuktikan bahwa kegiatan berorganisasi dan akademik tidak bisa berjalan berdampingan. Kemudian Saya mendapat nomor urut 1. silakan pada nomor undi 2. Saya mendapatkan nomor urut 5. Silakan selanjutnya nomor kandidat ketiga. Saya mendapat nomor undi 2. Persilahkan pada kandidat keempat untuk mengambil nomor undian. Saya mendapat nomor undi 3. Selanjutnya kandidat kelima, dipersilahkan. Saya mendapatkan nomor urut 4. Kemudian, persilahkan kepada peserta dapat menulis argumen selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Sampaikan argumennya selama 2 menit. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Terkait dengan mosi yang sudah disebutkan tadi bahwa ketua OSIS terganggu, pada intinya ketua OSIS terganggu atas sekolahnya karena ketua OSIS terganggu atas akademiknya, itu membuktikan organisasi tidak bisa berjalan berdampingan dengan sekolah. Ya, jadi pernyataan di sini saya adalah
adalah kontra. Ya, poin pertama yang saya tekankan di sini bahwa ketua OSIS tidak bisa dikatakan itu mengganggu sekolah dari ketua OSIS itu sendiri. Saya sebut di sini poin yang pertama adalah terkait pembagian waktu. Bahwa ketua OSIS bila mana membagi waktu dengan sebaik-baiknya, maka dengan jabatannya tersebut tidak boleh menjadi alasan kemudian nilainya menjadi anjlok maupun nilainya jadi berkurang. Jadi ya, yang pertama terkait pembagian waktu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi yang dikatakan oleh saudari Felis tadi. Kita harus profesional dalam berorganisasi maupun dalam sekolah. Artinya 100% untuk organisasi, kemudian 100% untuk sekolah. Kita harus tahu mana waktu untuk organisasi maupun sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kembali resiko menjadi ketua OSIS. Jadi menurut saya ini adalah peringatan bagi seorang ketua OSIS bahwa resiko menjadi ketua OSIS bisa saja itu menurunkan nilai akademiknya bila mana tidak bisa membagi waktu dengan baik, terkait dengan poin pertama tadi. Kemudian selanjutnya yang poin keempat, dalam pembagian waktunya tersebut ketua OSIS harusnya tidak kemudian merasa terganggu. Itu sebenarnya tidak boleh dijadikan alasan. Saya ketua OSIS, jadi saya nilainya pun turun maupun jelek. Apa yang saya pikirkan adalah itu tidak boleh menjadi alasan kepada Bapak Ibu guru untuk kemudian diberikan toleransi. Karena dalam kinerjanya sebagai ketua OSIS itu sebenarnya juga memberikan manfaat yang setimpal. yakni yang terlebih adalah pengalaman berorganisasi yang kemudian besok pastinya akan digunakan dalam dunia pekerjaan. Itu saja dari saya, 4 poin terkait kontra terhadap mosi tersebut. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dipersilahkan untuk nomor undi 2 untuk menanggapi argumen dari nomor undi pertama. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan argumen saya. Saya di sini di pihak kontra, yaitu saya menyatakan tidak setuju. Saya di sini di pihak pro, yaitu saya menyatakan setuju bahwa ketua OSIS yang tidak terlalu menonjol di bidang akademik membuktikan kegiatan organisasi dan akademik tidak bisa berjalan berdampingan. Saya mempunyai 3 poin. Yang pertama poin argumen saya yaitu karena keduanya sama-sama berbobot. Yang kedua yaitu padatnya kegiatan organisasi, dan yang ketiga yaitu serunya kegiatan di organisasi. Yang pertama, karena keduanya sama-sama berbobot, yaitu sama-sama berat untuk dilakukan bersama-sama, membuat ketua OSIS yang mungkin sebelumnya di awal dia mempunyai akademik yang menonjol ataupun biasa saja, setelah dia berorganisasi dan menjadi ketua OSIS yang tentunya lebih berat, dia menjadi turun performanya karena mau tidak mau kalau sama-sama berat dan dia tidak kuat untuk menanggung keduanya, salah satu dari keduanya pasti ada yang turun ataupun istilahnya kayak ngalah sama yang satu lagi. Untuk poin yang kedua yaitu padatnya kegiatan organisasi, yaitu karena padatnya kegiatan organisasi yang tentunya akan membuat lelah dan capek kepada ketua OSIS, yang membuat dia tuh tidak semangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Seperti setelah habis event justru dia capek dan tidur di kelas yang membuatnya tidak paham atas materi. Dan yang ketiga, serunya di organisasi, karena dia merasakan keseruan di organisasi yang tidak dia dapat di keadaan belajar mengajar seperti biasanya. Jadi saat dia mengikuti kegiatan pembelajaran, dia merasa jenuh dan membuat dia merasakan males banget nih belajar, mendingan saya organisasi aja, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pada nomor undi pertama untuk menanggapi sanggahan dari nomor undi 2. Baik, terima kasih waktunya dari moderator.
bahwa saya akan menanggapi di sini terkait poin pertama adalah antara sekolah dan organisasi itu sama-sama berbobot. Namun dalam pendapat saya di sini bahwa organisasi dan sekolah tidak bisa disandingkan, tidak bisa dijejerkan. Menurut saya antar dua ini, antar organisasi maupun sekolah adalah dua hal yang berbeda. Jadi sekolah ya sekolah, organisasi ya organisasi. 100% untuk sekolah, 100% untuk organisasi. Jadi entah itu ketua OSIS terganggu atas akademiknya, tidak bisa dijadikan alasan karena sama-sama berbobotnya di OSIS itu nilainya menjadi turun, akademiknya menjadi tidak menonjol. Baik, itu tanggapan poin pertama. Kemudian tanggapan poin kedua sekaligus ketiga adalah tentang padatnya kegiatan organisasi dan serunya berorganisasi yang secara tidak langsung mampu mengaruhi kondisi psikolog itu ketua OSISnya. Oke, jadi apa yang saya tahu di sini adalah dan apa yang saya alami di sini bahwa dengan mengikuti OSIS justru itu akan membantu akademiknya dengan peran teman-teman seperjuangannya di OSIS. Jadi ketua OSIS alangkah baiknya itu diganggu, mohon maaf dibantu oleh anggota-anggotanya yang sesama OSIS, sehingga justru dari organisasi itu selain bekerja untuk sekolah, mereka juga punya lingkungan belajar untuk belajar kelompok, untuk belajar bersama bagaimana cara memahami suatu materi di sini terkait dengan sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kedua, untuk menanggapi jawaban dari nomor undi pertama. Terima kasih untuk tadi poin yang membagi waktu antara sekolah dan juga belajar. Dan sekolah dan juga belajar adalah dua hal. Sekolah dan juga organisasi adalah dua hal yang berbeda. Saya akan menanggapi bagaimana jika ketua OSIS dan teman-teman sesama OSIS lainnya sudah berusaha untuk membagi waktu semaksimal mungkin dan sudah merealisasikannya. Namun pada kenyataannya saat dia mendapatkan hasil nilai ataupun raport, justru performanya menurun, dan itu seperti di bawah alam kesadarannya. Dia sudah belajar semaksimal mungkin, dia belajar sama seperti saat dia sebelum berorganisasi. Namun saat pembagian rapor, pembagian nilai, justru nilainya berkurang atau turun. Yang kedua, bahwa OSIS atau organisasi itu membantu akademik siswa karena banyak dari organisasi yang akan membuat kelompok belajar yang akan akhirnya membantu satu sama lain. Tapi jika kita lihat kenyataannya, tidak semua orang seperti itu. Bahkan dalam organisasi sekalipun itu bisa dibedakan antara keluarga di organisasi dan keluarga di sekolah. Yang artinya dalam organisasi, dalam saat program mungkin mereka tidak kompak, mungkin mereka yang satu sama lain itu dekat, sangat dekat. Tapi saat belajar beda lagi, mereka satu sama lain ambis, satu sama lain tidak ingin mengajarkan karena tidak ingin nilainya atau performa di sekolahnya itu disaingi atau disalip lah oleh teman-teman organisasi lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk nomor undi ketiga untuk menyampaikan argumennya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya boleh menyampaikan argumen saya. Bahwa argumen saya kali ini adalah pro, bahwa kertas dinilai akademik mungkin kurang tidak menonjol. Itu membuktikan organisasi tidak bisa berjalan berdampingan. Begini, menurut sudut pandang saya, artinya seorang ketos itu pun bisa memfokuskan di bidang yang lain meskipun bakatnya bukan di akademik. Jadi misalnya disandingkan dua bakat nih, pasti di salah satunya yang menonjol bahwa dia menjadi ketos, tapi dia tidak bisa mengajar di akademiknya. Namun sama halnya teman-teman yang mampu di akademik pun belum tentu bisa memampukan diri di bidang organisasi. Jadi di sini saya tim pro karena meskipun
dia nggak bisa menonjol di akademik, tapi dia bisa memfokuskan diri di organisasi. Itu merupakan suatu kelebihan tersendiri bagi seorang ketua OSIS bisa memaksimalkan kinerjanya di organisasi. Itu menjadi nilai plus seorang ketusnya dalam kepemimpinannya, bahwa meskipun di tengah keterbatasannya dia, menjadi kelemahannya dia, tapi dia punya sisi positif yang lebih tinggi lagi, bahwa izinkan lagi bahwa menjadi ketus itu juga merupakan suatu bakat ya. Kita tidak bisa memandang orang hanya melihat dari kesempurnaannya saja. Kenapa kita hanya stereotip bahwa kita hanya memandang kesalahannya, kelemahannya, kejelekannya, dan bukan suatu kelebihannya saja yang dipandang. Begitu, terima kasih. Argumen dari nomor undi 3. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Ketua OSIS yang tidak menonjol dalam akademik membuktikan kegiatan organisasi tidak dapat berjalan berdampingan. Di sini pendapat saya adalah kontra. Tidak dapat mengikuti pembelajaran atau kegiatan akademik itu adalah permasalahan individu tersebut. Karena kita belajar tentang managing time atau mengatur waktu. Harusnya sebagai ketua OSIS itu tidak terlena. Harusnya dia mengetahui kebutuhan dan kewajibannya. Di saat kewajibannya untuk fokus melakukan program OSIS, dia kerjakan semaksimal mungkin, tidak menunda-nunda sehingga pekerjaan cepat selesai. Dan di waktu dia harus mengikuti akademik, dia harus belajar, dia harus melakukan ulangan harian, seharusnya dia melakukan kegiatan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan malah dia lagi kegiatan OSIS, lalu dia ada ulangan harian dan tidak melakukan ulangan harian itu karena memberatkan kegiatan OSIS. Itu sebenarnya adalah kegiatan yang salah. Kita memang menjadi anggota organisasi, tapi kita di sini kewajiban kita adalah belajar. Jadi jangan sampai terlena. Jadi di sini saya menekankan bahwa bila sekian dari saya, terima kasih. Silakan pada nomor undi 3 menanggapi argumen dari nomor undi 4. Oke, terima kasih waktunya. Pandangan saya yang lainnya juga di bidang masyarakat pun, di bidang kehidupan di masyarakat, belum tentu yang dilihat itu adalah akademiknya. Oh, dia pintar di bidang mata pelajaran ini. Oh, dia pintar pelajaran ini. Yang dilihat masyarakat adalah kinerjanya di masyarakat, keaktifannya, cara dia manage waktunya, dan yang lainnya. Bahkan yang teman-teman yang pintar di akademik pun belum tentu mempunyai hal-hal keistimewaan dari seorang teman-teman yang ikut organisasi. Juga untuk pemandangan bahwa ketos mengalihkan keinginannya, kewajibannya untuk belajar, bahwa di satu sisi dia di hari yang sama ada ulangan, di hari yang sama dia punya kinerja, ada program OSIS. Saya juga berpikir bahwa ketos itu juga pasti berpikir bahwa oh, saya juga punya tanggung jawab di kelas, saya harus mengikuti mata pelajaran ini, saya punya ulangan ini. Belum tentu seorang ketos itu juga hanya mengesampingkan mata pelajaran itu, tidak. Menurut saya pasti seorang ketos itu juga memikirkan kewajibannya, yaitu dia juga bisa aja tetap belajar loh, tetap belajar, tetap mengejar materi, hanya aja usahanya dia belum cukup untuk melampauinya. Jadi kita open minded aja bahwa seorang ketos itu juga memiliki keistimewaan tersendiri. Siapa tahu programnya itu lebih bagus, bisa terbangun, bisa maju posisinya, meskipun dia memiliki kelemahan tersendiri. Terima kasih waktunya. Dipersilakan kepada nomor undi 4 untuk menanggapi argumen dari nomor undi 3. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi saudara nomor 3 telah memberikan pendapatnya bahwa akademik itu tidak terlalu berguna seperti itu. Tapi menurut saya, kita belajar di SMA ini itu tuh untuk masa depan kita. Nilai itu di Indonesia sendiri menjadi patokan yang sangat penting. Untuk kedepannya lagi kita akan melalui jenjang universitas. Jadi akademik itu sangat penting. Dan di sini bila ketua OSIS itu terlalu mengurusi kegiatan organisasi dan
mengesampingkan kegiatan akademik lalu dia tertinggal, nilainya turun, dia akan merugikan dirinya sendiri. Kita tidak dapat mengatakan bahwa akademik itu tidak menjamin kesuksesan. Akademik itu nilai akademik itu tidak berpengaruh ke masa depan. Menurut saya itu berpengaruh karena dengan nilai kita di SMA itu dapat berpengaruh untuk kita mencari universitas seperti itu. Mungkin menjadi ketua OSIS itu menjadi pengalaman kita di SMA. Tapi kalau kita terlalu terlena dengan jabatan kita sebagai ketua OSIS, lalu kita mengesampingkan nilai yang berpengaruh untuk masa depan, itu kan malah tidak mendatangkan kebaikan itu menurut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan kepada nomor undi 5 untuk menyampaikan argumen dan angka menyanggah. Persilakan untuk nomor undi 5 menyampaikan argumennya terkait mosi pada sesi 3 ini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk menyampaikan argumen. Jadi di mosi tersebut saya mempunyai argumen yaitu kontra, karena saya juga sepemikiran dengan Saudari Nadia dan Saudara Iqbal, karena bahwa pemimpin itu harus pintar-pintar membagi waktu. Sebenarnya nggak hanya pemimpin, semuanya juga sebagai anggota organisasi harus pintar-pintar membagi waktu. Apalagi seorang pemimpin yang harus digugu dan ditiru oleh anggotanya semuanya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar membagi waktu, waktunya belajar ya belajar, waktunya organisasi ya organisasi. Dan mengingatkan juga bahwa di akademinya ibarat kata itu petosnya itu minus, itu belum tentu juga karena OSIS, belum tentu juga karena organisasi, karena mungkin memang ada kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi maupun di luar sekolah, bisa juga nge-game dan lain-lain. Karena di dunia digital ini juga banyak juga fasilitas-fasilitas untuk menghiburkan diri sendiri dengan duduk di kasur sendiri. Oke, terima kasih. Setelah ini, kesempatan menyanggah argumen dari nomor undi 5 diberikan secara bebas. Dipersilahkan pada nomor undi 1-4 untuk mengajukan diri. Persilahkan pada nomor undi 4 untuk menyanggah argumen dari nomor undi 5. Oke, izinkan saya berpendapat sekali lagi. Meskipun seorang ketos itu juga digugu dan ditiru, menjadikan teladan dan pandangan bagi teman-teman serta siswa-siswi lainnya, tapi dia juga bisa memberikan teladan berupa dia menjadi seorang ketos yang profesional, bahwa meskipun belum profesional di bidang akademik, di bidang membagi waktu, tapi dia juga bisa memposisikan profesional sebagai ketua, bahwa dia selalu ada untuk teman-temannya, selalu ada untuk dicari, selalu bersedia diminta tolongi. Jadi menurut saya juga bukan menjadi suatu kendala bahwa dia mungkin tidak menonjol di akademik, tapi dia bisa menonjolkan diri lebih di bidang organisasi. Begitu. Terima kasih. Dipersilakan pada nomor undi 5 untuk menyampaikan sanggahannya. Oke, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada kandidat Felis yang sudah menanggapi argumen saya. Jadi memang benar sebagai ketua OSIS itu harus jadi pemimpin dan teladan bagi anggotanya maupun siswa-siswa yang lain. Tapi ingat juga bahwa tujuan kita masuk sekolah SMA itu untuk belajar, bukan untuk menjadi ketua OSIS. Tujuan utama kita tuh untuk belajar dulu, baru mendapat bonus menjadi ketua OSIS. Jadi kita harus pintar-pintar juga mengutamakan kewajiban dulu, menjadi siswa yang terbaik dalam bidang akademi, dan menjadi lebih baik lagi jika kita pintar-pintar mengatur waktu antara di bidang akademi dan organisasi. Mungkin cukup segitu saja. Terima kasih. Baik, dengan ini sesi 3 selesai.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:18, maka sesi 4 ditiadakan. Demikian debat kandidat ketua OSIS periode 2022-2023. Saya Permata Alaza Dan saya Nisrahma Isnaini. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.